Kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang dibawa ke fase hidup di mana semesta memintamu diam dulu, agar kamu tidak salah menilai sesuatu yang belum selesai. Mungkin bukan waktunya kamu bicara, tapi waktunya kamu mendengar hatimu sendiri yang sedang hening. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang belajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Pernahkah kamu berada di titik hidup di mana semuanya terasa samar? Bukan karena kamu tidak berpikir, tapi terlalu banyak yang kamu pikirkan, sampai-sampai tidak ada satupun yang benar-benar kamu pahami. Kamu duduk dalam diam, bukan karena kamu tidak tahu harus kemana, tapi karena kamu terlalu takut menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, aku kenapa? Apakah aku sedang salah jalan? Ataukah memang ini waktunya aku diam dan tidak mengambil kesimpulan apapun? Dan disitulah sebenarnya semesta sedang mendidik hatimu, bukan untuk membedakan mana yang salah atau benar, tapi untuk belajar menahan diri agar kamu tidak merusak proses yang sedang dibentuknya dengan kesimpulan yang terlalu cepat. Tidak semua rasa harus dipahami hari ini, tidak semua luka harus dijelaskan. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah reda, sampai hatimu cukup tenang untuk memahami tanpa menyakiti siapapun. Aduh, si mama. Pagi-pagi bukannya dipikirin kopi, malah disuruh nyuci. Papa juga capek, mah. Capek ngadepin sifat kamu. Capek kerja, capek segalanya. Suka pusing, anak udah segede lemari. Kadang masih ditanya, papa sayang mama apa enggak. Udah ribuan kali, mah. Papa jelasin masih juga ditanya. Kurang sayang apa lagi papa, mah. Kini-kini juga papa tuh kepala keluarga, mah. Tiap hari papa yang kena marah. Tiap hari kamu ngamuk-ngamuk. Panjang umur buat para suami yang tiap hari disiksa istri. Maafin papa, mah. Karena udah bikin mama akhir-akhir ini suka marah, suka kesel sama papa. Tapi itu semua papa lakuin karena papa sayang sama anak kita, mah. Ma, apa kamu gak bosan tiap hari nangis terus? Udah dong, ma. Kok kamu gak kasihan sama papa? Papa tuh capek. Masak sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri, semuanya serba sendiri. Pemandangan tiap hari sapu sendal terbang di mana-mana. Kelas piring sendok sampai nyebrang ke rumah tetangga. Kamu aja kerjaan mama. Kenapa sih, ma? Kenapa? Papa masih nanya kenapa? Loh. Jangan gitu dong, ma. Lemes papa dipendap-pendap begitu. Nggak boleh. Ma, kita duduk aja dulu ngobrol bareng biar adem. Papa ingin bicara sama mama. Ma, mama nggak usah khawatir sama Dance. J itu baik-baik aja di sana, ma. Baik-baik aja di mana? Udah seminggu gak ada kabarnya, pa. Mama tuh takut dia kenapa-napa di sana, pa. Ma, papa paham. Jangan kira cuma mama doang yang khawatir sama Dance. Ya sama, papa juga. Cuma papa malu sama kumis kalau sampai nangis-nangis. Semua ini gara-gara papa, karena udah ngizinin Dance pergi ke sana. Ma, udah, ma. Dia sudah janji. Kalau urusannya selesai, dia pasti pulang. Ya tapi kenapa sampai tidak ada kabar, pa? Nomornya juga gak bisa dihubungi. Mama tuh takut sama keadaannya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia gimana? Papa pikirin itu, pa. Nggak bakal, ma. Dance itu bukan anak kecil. Papa yang lebih tahu gimana dia. Dia itu pinter, bisa jaga diri, nggak manja. Anak yang kuat, gantung kayak bapaknya. Mungkin dia punya maksud lain kenapa sampai nggak mau ngabarin kita. Ya, mungkin dia nggak mau kalau kita terlalu khawatir sama dia. Percaya sama papa, ma. Papa malah betah kalau si Dance ada di rumah, ma. Kalau bisa hilang sekalian gak usah pulang, biar kita bisa berduaan terus kayak orang pacaran. Hihihi. Udahlah, males mama ngomong sama papa. Loh, ma, mama. Hihihi.
Maafin papa, Ma. Sengaja papa merahasiakan ini sama mama. Kalau sebenarnya tuh Dance di sana sengsara, Ma. Papa juga sedih sama keadaan dia. Tapi itu sudah berlalu, Ma. Sekarang dia sudah bahagia di sana. Sebenarnya papa cuma ingin dia bisa lebih dewasa, mandiri, gak bergantung sama orang tua. Dan mama juga gak perlu khawatir, Ma. Di sana sudah ada beberapa anak buah papa yang sudah papa tugaskan untuk bantu mengawasi dia, melatih mental dia supaya dia bisa jaga diri dan selalu mengontrol keadaannya. Papa juga gak tega biarin Dance jadi gelandangan di sana, Ma. Papa juga sedih mikirin keadaan dia. Dance, maafin papa, nak. Bukannya papa tega sama kamu. Apapun tujuanmu, asal itu demi kebaikanmu, papa akan selalu kasih yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan kebahagiaanmu di situ, nak. Tapi jika urusanmu sudah selesai, pulanglah, nak. Kasihan mamamu di sini mengkhawatirkanmu. Papa janji, dengan siapapun kebahagiaanmu nanti, tugas kami berdua hanya merestui. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Kita adalah dua jiwa yang ditakdirkan bertemu, tetapi tidak untuk melangkah bersama. Pertemuan kita adalah hadiah dari semesta, meski kebersamaan bukan bagian dari ceritanya. Kau datang seperti hujan di musim kemarau, singkat namun berarti. Aku tahu kau hadir bukan untuk tinggal, hanya untuk mengajarkan sesuatu yang indah. Semesta mempertemukan kita untuk saling mengenal, tapi tidak untuk saling memiliki. Kita berjalan di jalan yang sama, namun akhirnya menuju arah yang berbeda. Kau adalah mimpi yang kukegang erat, tapi hanya sebatas mimpi. Pertemuan ini terasa sempurna, meski akhirnya kita bukan milik satu sama lain. Aku belajar menerima bahwa semua yang kita jaga akan tetap tinggal. Kadang yang kita cinta justru memilih pergi, bukan karena kita kurang baik, tapi karena hatinya memang bukan untuk kita. Hari ini aku belajar melepaskan, bukan karena aku sudah tak sayang, tapi karena aku sadar mencintai juga berarti merelakan. Semoga langkahmu tenang dan hatiku perlahan sembuh. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan tempat untuk tinggal. Ada luka, ada tawa, ada kenangan yang tak bisa terulang lagi. Tapi semua itu membentuk diriku hari ini untuk menjadi lebih kuat. Biarlah yang telah pergi tetap di sana. Cukup jadi pelajaran, bukan penyesalan. Karena hidup masih terus berjalan. Tidak semua orang tahu lelahmu, tak semua paham berapa kali kau telan rasa ingin menyerah. Tapi kau tetap tegar berdiri, bahkan ketika dunia runtuh di atas pundakmu. Tapi kau harus tahu, masih ada senyum kecil di sampingmu yang selalu ada menemani. Aku jatuh cinta kepadamu saat aku tidak ingin jatuh cinta pada siapapun. Kau hadir di saat aku mati rasa. Mungkin kamu tahu kalau aku sedang hancur, tapi kamu mampu mengembalikan kembali perasaan hatiku yang telah hilang. Jatuh cinta padamu sungguh di luar kendaliku, dan aku tahu perasaan ini ada karena kamu. Aku minta maaf manakala aku masih salah dalam ngertiin perasaan kamu. Aku masih kurang peka. Aku khawatir caraku ini jauh dari harapanmu. Aku harap kamu mampu membimbing aku bagaimana caranya menjadi seseorang yang kamu mau. Ribuan kali aku menyaksikan orang-orang merayakan jatuh cintanya, sementara aku masih sibuk bercermin apakah orang sepertiku pantas untuk dicintai wanita sebaik kamu. Kakak tahu, saat kakak sudah mulai hadir di kehidupan Caca, aku sudah tidak tahu bagaimana caranya bersedih. Aku sudah tidak tahu bagaimana caranya menangis. Yang ada kini hanyalah rasa nyaman yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Makasih sudah mau ada di samping Caca. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu, karena dengan hadirnya kamu,
duniaku jauh lebih berwarna. Kakak sini deh. Sini kemana? Kan udah di sini. Sini, ada yang mau aku bisikin sama kakak. Ngapain bisik-bisik? Gak ada yang denger juga. Udah sini buruan, aku mau ngomong penting. Aduh, iya. Hai pria tampanku, aku sangat menyayangimu. Tetaplah jadi versi terbaikku sekarang dan selamanya ya. Hah? Bilang orang mah kalau mau nyium, jadikan aku bisa siap-siap kabur. Hihihi, ngapain kabur? Udah deg-degan aja kirain mau ngomong apaan. Seumur-umur baru kali ini dicium cewek. Ah masa, aku nggak percaya. Ya bodo amat dah, aku juga nggak maksa. Jangan gitu lagi aku jadi nggak enak. Dih, kenapa? Mau aku cium lagi? Enggak deh, makasih. Jadi merinding gue. Hihihi. Makasih ya kak, udah mau sayang sama Caca. Aku hanya mencoba menghibur kakak, biar kakak nggak sedih lagi. Iya, sama-sama. Ya udah, tidur di sana, udah malam. Nggak baik cewek begadang malam-malam. Aku belum ngantuk, aku masih pengen duduk berdua sama kakak. Udah, kan masih bisa besok. Kayak mau kemana aja. Emang kakak udah ngantuk? Belum sih. Ini kopi aja belum diminum. Sayang kamu udah repot-repot bikin ini. Udah kamu tidur aja duluan di dalam. Nanti biar aku tidur di sini aja. Yang janganlah, dingin di sini kak. Udah di dalam aja, ngapain tidur di luar? Ya nggak apa-apa. Nggak enak kalau aku tidur di dalam. Kamu kan di rumah sendiri. Kan kakak bisa tidur di kamar aku. Hah? Enggak. Terus kamu tidur di mana? Ya, aku tidur di kamar papa. Oh, kirain campur aduk. Emang mau kalau sekamar? Gue tabok lu ya. Hihihi. Bercanda, enak aja. Hihihi. Udah gampang aku mah. Cuma nggak ribet tidur di mana juga. Ya udah, aku masuk dulu ya. Kakak juga jangan begadang. Awas loh. Iya, ini sebat dulu bentar. Ya udah, aku tidur dulu ya sayang. Iya, lebay lu ah. Hihihi. Kini kali ya rasanya mencintai dan dicintai. Sudah lama aku merindukan saat-saat seperti ini. Bahkan tidak pernah. Aduh, jadi meriang gue. Bajingan tuh kreator. Dia yang pilek, gue yang kena imbasnya. Berobat orang mah, jangan nunggu mati. Udahlah, tidur di sini aja lah gue. Takut digoda setan kalau di dalam. Aku tahu tidak mudah melupakan kenangan lama yang sudah kakak perjuangkan. Tidak mudah mengobati sebuah luka yang ia goreskan dengan begitu dalam. Kakak adalah orang yang paling pandai menyembunyikan luka. Berharap agar wanitamu ini tidak kecewa. Tapi kakak gak perlu khawatir. Aku bisa memaklumi itu kak. Dan aku paham bagaimana perasaan kakak. Jangan terlalu berlebihan menyembunyikan kesedihan. Berterus teranglah apa adanya. Dan jangan berpikir aku bakal marah. Aku bersyukur bisa mendapatkan pria tampan sepertimu kak. Aku yakin kamu tuh orang baik. Jujur, aku kasihan sama kamu. Dulu kamu rela berkorban mati-matian memperjuangkan cintamu. Sayangnya, takdir tidak bisa mempersatukan kalian kembali. Betapa bodohnya dia menyia-nyiakan ketulusan hebat sepertimu. Aku harap itu juga yang kakak lakukan padaku, tanpa membanding-bandingkan antara aku dengan dirinya. Mudah-mudahan aku
bisa menjadi seperti yang kakak mau. Semoga kakak bahagia ya dengan pilihan ini. Aku akan perjuangkan cinta ini sebisa mungkin. Dan satu harapan Caca sama kakak, jika kakak serius sama aku, tolong jauhi perkara yang membuatku sakit. Semoga bersamaku kakak jauh lebih bahagia sebagaimana dia. Hihihihihi, aku masuk dulu ya sayang. Tetaplah menjadi mentariku di pagi hari. Jadi, Kak Dennis masih ada di sini. Iya, yang gue ceritain barusan. Terus lu mau gimana, Dela? Gimana? Ya nggak gimana-gimana. Enggak, barangkali lu mau nemuin dia, gue bisa kok kasih tahu kamu di mana Kak Dance. Udahlah ya, biarin aja. Toh aku juga udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Aku terlanjur malu dan ngerasa nggak enak aja sama Kak Dance. Dia juga pasti nggak bakalan mau ketemu lagi sama aku. Lagian juga mungkin Kak Dance sudah bahagia. Aku juga udah komitmen sama Kak Erik buat ini. Ya udah sih, itu kan terserah kamu. Terus kemana dia sekarang? Kok nggak ada di sini sama kamu, Dela? Siapa? Ya itu si Erik, pacar kamu. Dia nginep di rumah omnya, nggak jauh kok dari sini. Terus lu mau gimana, Dela, soal dia? Gimana apanya sih Amira? Jangan suka bikin kaget napa? Enggak, ya gue sedih aja kalau sampai dia jadi bawa lu kembali ke Bandung. Aku sendiri lagi dong di sini. Kirain, aku juga bingung Amira. Aku belum bahas ini sama Kak Erik. Lagian juga kalaupun jadi aku pulang sama dia, kan dulu sering bolak-balik ke Bandung. Kayak mau kemana aja. Tapi bukan karena lu ngindarin Kak Dance kan? Bukanlah. Nggak ada hubungannya sama Kak Dance. Ngapain malah bahas ke situ lagi? Ngeles aja lu, Dela. Gue paham dari sorot mata lu. Lu sebenarnya masih ngarepkan sama Kak Dance. Hah? Kok Amira bisa tahu? Kan bener, ya udahlah, terserah kamu. Ini lu mau kemana, Dela? Mau ketemu sama Kak Erik bentar, ada janji. Oh, kirain mau janjian sama Kak Dance. Udah, malah kemana-mana. Ya udah, makan dulu ayo. Udah gue siapin di dapur. Iya Amira. Dela, lu yang sabar ya. Ini udah keputusan lu. Biarin Kak Dance bahagia. Kasihan dia. Lu gak usah ganggu dia lagi. Udah, gue tunggu lu di dapur. Kak Dance, sebenarnya aku ingin menanyakan bagaimana kabarmu. Hanya saja, aku merasa tidak sopan jika terus mengganggumu. Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Aku berharap kamu bisa melakukan apapun yang membuatmu bahagia. Tolong jaga dirimu dan berbahagialah. Aku selalu mendoakan kebaikanmu. Jangan pernah berpikir karena tidak menyapamu lagi. Bukan berarti aku membencimu. Aku hanya menghargai ketenanganmu. Kak, jujur Dela kangen. Dela masih gak menyangka hubungan kita berakhir begitu saja. Meskipun kini Dela sudah bahagia bersama yang lain, tapi tetap Dela ngerasa kalau cinta ini belum sepenuhnya selesai. Dela senang kakak masih ada di sini, tapi entah kenapa justru Dela merasa kalau kita tuh udah jauh banget, sampai sulit hanya untuk sekedar melepas rindu. Aku bingung dengan posisiku sekarang, bahwa untuk sekedar cemburu padamu pun rasanya sudah tidak berhak. Sesakit ini aku coba merelakanmu, seperti memaksa tangan melepas ranting di tepi jurang, padahal di bawahnya hanya ada gelap yang tak punya dasar. Ada rasa asing di dalam hati, seperti rumah yang dikosongkan tiba-tiba, namun masih menyimpan bau penghuninya. Maafin Dela, karena semua ini terjadi gara-gara aku. Aku yang terlalu jahat mengkhianatimu. Mudah-mudahan wanita yang sedang bersamamu sekarang tidak akan pernah menyakiti kakak sebagaimana Dela. Pagi cantik, Pagi juga sayang. Hihihi. baru bangun, pulas amat tidurnya. Hihihi. Iya, aku kesiangan kak. Makanya jangan begadang. Iya, kakak bangun dari tadi. Iya, Kakak pasti kedinginan ya tidur di luar. Maafin Caca ya kak. nggak apa-apa sayang. Makasih juga loh semalam udah ngasih aku selimut. Jadi nggak enak ini aku ngerepotin kamu terus. Ini habis aku nggak tega.
Kak, aku bingung. Kakak udah ada di samping Caca, tapi rasanya kayak kangen terus sama kakak. Kangen, kayak jauh aja. Apa karena terlalu lama ya aku memendam perasaan ini sama kakak? Jadi kayak masih nggak menyangka kalau kakak udah jadi milik Caca. Lebay deh maafin aku ya, karena selama ini aku tidak peka. Kalau sebenarnya kamu tuh suka sama kakak. Seandainya dari dulu kakak tahu, ya entahlah, mungkin juga kalau tidak begini jalanku, kita nggak akan pernah lagi bisa ketemu. Kak, kakak sayang gak sih sama aku? Dih, kok nanya begitu? Ya, sayang lah. Sayang banget malah. Beneran? Iya, sayang. Emang kenapa? Aku takut kita jauh lagi. Aku nggak bisa bayangin gimana nanti kalau kakak udah nggak ada di sini. Apalagi kalau nanti kakak pulang. Aku pasti kesepian di sini sendiri. Di sini, kakak sering duduk merenung sendirian, mengung. Apa sebenarnya kakak nggak tulus sama Caca? Maaf kalau aku menanyakan itu sama kakak. Aku bukan laki-laki yang pintar dalam memahami bagaimana cara berpikirmu. Bukan juga laki-laki yang hebat dalam memberi rasa nyaman. Dan bukan laki-laki yang menyenangkan, yang memberimu berbagai kejutan indah. Tapi, jika kamu mengira selama ini aku tidak pernah peduli denganmu, kamu salah. Hal kecil yang terjadi padamu saja, aku selalu berpikir bagaimana cara menyikapinya dengan baik. Aku selalu memperhatikanmu dengan cara yang mungkin berbeda dari lelaki pada umumnya. Tapi percayalah, Caca, aku tulus melakukan segalanya untukmu. Makasih sayang, aku minta maaf. Aku selalu salah menyikapi jalan pikiranku sendiri. Aku cuma gak mau kakak pergi ninggalin aku. Dari semua sifat manjaku sama kakak, aku begini karena aku gak mau kehilangan kakak. Aku sayang sama kakak. Aku juga sayang kok sama kamu. Udah, gak usah takut. Lagian kan aku masih ada di sini buat kamu. Soal itu mah gimana nanti aja. Aku belum kepikiran ke situ. Toh juga bukan kamu doang yang sedih. Aku juga merasakan hal yang sama kalau harus pisah sama kamu. Siapa nanti yang cium peluk aku kalau aku di sana? Ya udah, mumpung kakak masih di sini, aku cium lagi mau nggak? Enggak, kamu belum mandi. Ya, Jelek banget mukanya. Ya udah, sini biar aku yang cium kamu. Ya udah, sana mandi sarapan. Oh iya, aku lupa. Kakak belum makan ya? Makan bareng ya sama Caca di dalam. Nanti aku siapin. Ya, aku belum lapar sayang. Udah kamu aja duluan, gampang aku mah. Sekalian aku mau ajak kamu jalan-jalan. Hah? Serius? Jalan-jalan kemana kak? Aku ikut ya. Iya, kemana aja lah asal sama kamu. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Iya, ya udah sana Gi. Ya udah, bentar ya. Iya ya sayang. Jadi gitu ceritanya, Nok. Gue minta maaf sama kalian karena jujur gue nggak tahu kalau dia lebih dulu ada di sini. Gue juga nggak bermaksud. Udahlah, nggak perlu diperpanjang. Kita juga paham. Jadi sekarang lu nggak tahu di mana Den sekarang? Gue nggak tahu di mana dia sekarang. Setahu gue terakhir pas kejadian itu dia cuma bilang pamit pulang ke Jakarta. Terus gimana ini, Nok? Nggak mungkin kalau dia pulang ke Jakarta. Buktinya dia nggak ketemu sama kita. Atau gini aja, gue bisa minta tolong nggak sama lu? Lu hubungi Dela, tanya sama dia di mana Den sekarang. Barangkali Dela tahu. Dela. Iya, kenapa? Lu keberatan? Hah? No, udah. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau. Lu gimana sih, Bim? Lu nggak mikirin sahabat lu gimana, hah? Oke, gue telepon Dela sekarang. Iya, halo kak. Dela, Ayo kak. Cantik banget kamu, Ca. Gak usah gombal deh. Apa jadi malu? Dih, beneran. Cocok ini mah dijadiin istri. Masa? Ya udahlah, ayo sayang. Iya ya. Kakak aja ya yang bawa mobilnya. Dih, kok aku? Itu kan mobil kamu. Ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Aku kan nggak tahu daerah sini. Kalau nyasar gimana? Nggak apa-apa nyasar juga. Yang penting berdua sama kakak. Ya kan mulai. Maaf sayang. Iya. Ini kuncinya. Ya udah, nggak apa-apa nih aku yang bawa. Nggak apa-apa sayang. Lagian kalau aku yang bawa mobilnya, nanti aku nggak bisa meluk-meluk kakak. Tuh kan, taunya ada maksudnya.
Ya udah, itu udah dikunci belum pintunya? Udah, ayo. Kau datang membawa cahaya, mengisi hatiku yang hampa. Namun takdir berkata lain, kita tak bisa bertahan. Air mata jatuh perlahan, melepas genggaman tangan. Walau hatiku tak rela, aku harus mengikhlaskan. Selamat jalan sayang. Meski hatiku Sayang, terluka, aku belum tahu dalam tentang kakak. Boleh kalau aku nanya-nanya sama kakak? Nanya mah nanya aja sayang. Mau nanya apa emang? Nanti ajalah kalau udah sampai. Kebiasaan. Ada apa emang? Enggak jadi. Nanti aja. Aku ngantuk. Habis nyaman banget nyender di pundak kakak. Iya kamu nyaman, aku yang pegel. Maaf sayang. Kita cari sarapan aja dulu gimana sayang? Iya, terserah kakak aja. Aku juga lapar. Nah, sama aku juga. Itu di depan ada rumah makan. Makan di situ aja ya. Iya sayang. malam ini terasa sunyi tanpa suaramu di sini. Sampai. Ih, cepet amat. Baru juga merem. Udah Gi, lagian kayak cicak lu nempel mulu. Hehehe, udah ayo turun. Mau aku gendong? Mata jatuh perlahan. Gak mau. Cium aja gimana? Enggak ya, takut kamu ketagihan. Iya. Ya udah ayo sayang. Iya kak. Jujur, gue bersyukur banget dengan keadaanku sekarang. Kemana-mana selalu ada dia, wanita yang begitu tulus menerima aku apa adanya. Terkadang aku berpikir, gimana kalau aku nggak ada dia? Sayang, Iya, kenapa kak? makasih ya udah mau ada di samping kakak. Jangan pernah kepikiran buat ninggalin kakak ya. Iya sayang. Harusnya aku yang berterima kasih sama kakak karena kakak udah mau jadi satu-satunya laki-laki di hati Caca. Mudah-mudahan kita begini terus sampai kapanpun. Amin. Hah, Hihihihi. Takkan pernah ku lupa kau. sayang, aku mau nanya. Iya, Seandainya di luar sana ada yang lebih dari kakak gimana? maksudnya? Lebih ganteng, lebih perhatian sama kamu, lebih dari yang kamu mau. Intinya yang bisa buat kamu bahagia selain aku. Kok kakak nanya seperti itu? Ya nanya aja, kakak hanya ingin memastikan. Sayang, datangkan padaku 1000 lelaki tampan di hadapanku yang lebih dari kamu. Selama kamu gak ada di barisan itu, semuanya gak ada apa-apanya di mataku. Aku tidak menginginkan apapun selain yang aku punya sekarang, yaitu kakak. Kakak sudah lebih dari apapun. Aku mencintai kakak karena hati ini yang meminta, bukan aku. Selama aku bahagia sama kakak, aku tidak akan berharap lebih dari apapun. Perjuangan aku mendapatkan kakak bukanlah perkara yang mudah. Satu-satunya laki-laki yang mampu mengubah hidup Caca menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin aku akan berhenti mencintai hanya ada dalam dua keadaan. Aku menjadi gila atau aku mati. Makasih ya sayang, aku janji akan menjadi seseorang yang kamu mau. Aku akan berusaha membahagiakanmu, mencintaimu, dan selalu ada di sampingmu. Mudah-mudahan selamanya kita selalu bersama, apapun keadaannya. Amin. Aku sangat mencintaimu kak. Justru aku orang yang paling takut kehilanganmu. Dari dulu, perasaan ini sama kakak tidak pernah berubah. Apapun yang akan terjadi sama kakak, akulah orang pertama yang selalu ada buat kakak. Aku tidak peduli sebesar apa badai di depannya mengganggu hubungan kita. Selama kakak masih menjadi milik Caca, aku akan selalu ada di samping kakak. Jangan pisahkan kami Tuhan. Aku sangat menyayanginya. Di setiap langkahku. Maaf sayang. Kakakku nangis, kenapa kak? Gak apa-apa, kakak bahagia. Sekarang kakak telah menemukan seseorang yang begitu tulus menerimaku apa adanya. Aku gak tahu apa jadinya aku kemarin kalau gak ada kamu. Sayang, udah. Aku harap kakak jangan ninggalin aku ya. Kemanapun kakak, aku akan ikut. Aku gak bisa harus jauh lagi sama kakak. Aku gak bisa hidup tanpa kakak. Aku gak akan ninggalin kamu kok. Nanti kita pulang sama-sama. Kita bahagia di sana. Ya udah, ayo sayang. Iya, ayo. Tetap rumahku yang indah.
Cinta ini tulus, takkan pernah pupus. Nanti kalau aku sudah tidak ada di sampingmu lagi, jangan cari aku ya. Terbanglah sesukamu di mana kamu merasa dicintai. Aku tidak akan mengganggumu lagi, meskipun aku sudah tak bersamamu lagi. Bukan berarti aku melupakanmu, hanya saja aku ingin berhenti menyakitimu. Kamu terlalu baik buat orang jahat seperti aku. Kamu pasti menemukan pengganti yang lebih baik dari aku. Gak usah berharap padaku lagi, hubungan kita cukup sampai di sini. Aku sudah bahagia dengan pilihanku. Sekarang, carilah kebahagiaanmu sendiri. Pantaskah ucapan itu keluar dari mulutmu, Nona? Tak kusangka kau sekejam itu. Aku tak sanggup lagi. Kehancuran diri, puing-puing batin, dan pemikiran yang tersebar. Semua orang yang bersamaku di fotoku telah pudar. Semua orang yang biasa mendengarku telah menghilang. Semua orang yang biasa aku lari ketika aku lari dari diriku sudah tidak ada lagi. Semuanya menempuh jalan satu arah, meninggalkanku di hutan belantara ini sendirian. Hidup dalam kemunafikan, menari-nari untuk orang kaya di malam hari, dan menasehati orang miskin untuk bersabar di pagi hari. Aku mulai bersandar menuju kerajaan-kerajaan yang binasa, menuju kerajaan-kerajaan yang runtuh ke sudut gelap ruangan dunia, meninggalkan segalanya, dan hanya percaya bahwa lingkaran itu akan berbalik suatu saat, dan setiap manusia akan bertanggung jawab atas keputusannya masing-masing. Kalung kakak kemana kak? Aku simpan di dashboard mobil. Oh, kirain hilang. Enggak, kamu tunggu di sini ya. Kakak ambil rokok dulu bentar di mobil. Iya sayang. Ya udah. Apakah sopan santun tidak pernah diajarkan padamu, kawan? Aku tidak mendengar kata maaf yang keluar dari mulutmu. Sopan santun. Jangan kau ajari aku teori kalau kau belum pernah jatuh setengah mati. Jangan menceramai saya tentang kata maaf kalau kau belum pernah dihancurkan oleh harapan. Kau bicara seakan tahu segalanya. Tapi pernahkah kau merasakan pedihnya pengkhianatan? Jangan bertingkah seperti raja di hadapan saya. Karena musuh terbesar saya bukanlah manusia, tapi kemunafikan yang berjalan tanpa malu. Bermasalah denganmu hanya akan membuang waktu. Jika kau tidak terima sama ucapanku, kemarilah, akan aku ajarkan bagaimana caranya sopan santun. Apa kau tidak terima sama ucapanku? Harus berapa kali aku katakan, berurusan sama sampah sepertimu hanya akan membuang waktu. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, maka ia akan berurusan denganku. Terus terang saja, menghadapi anak manja sepertimu hanya akan membuatku malu, dan aku tidak punya waktu untuk itu. Begitulah cara paling nyata menunjukkan rasa takut. Diam tak bersuara lebih baik daripada kau harus menanggung malu berurusan denganku. Aku tidak punya waktu jika harus bermain-main dengan bocah sepertimu. Turunkan sedikit nada bicaramu. Aku diam bukan berarti aku terima. Aku diam karena kata-kataku bisa lebih tajam dari apa yang kau dengar. Asal kau tahu, seekor serigala tidak pernah menggubris gonggongan anjing sepertimu. Akan kutunggu kau menantangku sekali lagi. Di sini hanya ada kau dan aku. Tak ada keramaian yang bisa menyelamatkanmu dari kenyataan. Pergilah sebelum kau yang aku buat malu. Brengsek.
Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Sepahit apa jalan hidupmu hingga kau rela menantang dunia hanya untuk menunjukkan siapa dirimu? Kau tahu apa tentang hancurnya sebuah harapan? Tahu apa kau tentang pengkhianatan? Kau bicara kemunafikan seolah-olah hanya kau yang mampu merasakan. Kau salah orang jika harus mengatakan itu padaku, kawan. Aku menghormatimu karena aku tahu kau sama saja seperti aku. Aku bisa menjadi lebih buas dari apa yang kau lihat. Maka dari itu, pergilah, selamatkan dirimu. Aku yang tidak punya waktu jika harus berurusan denganmu. Sekali lagi kau bicara seperti itu padaku, akan kujadikan hari ini adalah hari penyesalan terburuk dalam hidupmu. Baru kali ini, aku tertampar oleh perkataan yang membuatku sadar. Siapa sebenarnya dia? Ada apa sayang? Gak ada apa-apa. Udah, jangan dipikirin. Siapa dia sebenarnya? Aneh. Udah, mungkin dia cuma iseng, jangan terpancing. Heran aja. Dia yang buat masalah, dia pula yang marah. Udah jangan dipikirin, mungkin memang dia lagi banyak masalah. Mungkin kamu kenal sayang. Enggak, aku nggak kenal. Ya udahlah. Kak Dens, Della kangen. Della ingin kakak ada di sini. Ada banyak yang ingin Della katakan sebenarnya sama kakak. Aku nggak peduli jika aku harus merendahkan diri di hadapan kakak. Kalau sebenarnya aku tuh masih sayang sama kakak. Kak, Della sayang sama kakak. Della masih cinta sama kakak. Jika kakak mau kembali sama Della, aku akan melupakan Kak Erik buat kakak. Della terbebani sama semuanya, Kak. Aku tidak bahagia dengannya. Berapa kali kakak meyakinkan Della dengan semua perjuangan kakak? Berapa kali kakak meyakinkan Della dengan semua pengorbanan kakak? Betapa jahatnya Della. Della sadar, cinta siapa yang lebih pantas aku perjuangkan. Aku minta maaf, udah jahat sama kakak. Butuh waktu lama jika aku harus melupakanmu. Itu pun aku nggak yakin akan bisa. Setiap langkah yang ku ambil mengingatkanku pada senyummu. Tapi waktu tak bisa kembali, hanya sakit yang menemani. Saat kita berpisah, air mata tak tertahan. Cinta yang terpendam kini hanya bayangan. Semua janji yang terucap kini tinggal kata hampa. Ku kan simpan selamanya cinta yang takkan pudar. Saat kita berpisah, air mata tak tertahan. Cinta yang terpendam kini hanya bayangan. Di bawah langit kelabu, ku akan terus merindumu. Walau jarak memisahkan, cintaku abadi selamanya. Della. Kak, ini aku, Della. Kak, Della ingin bicara sama kakak. Della ingin kita ketemu.
Kak, Dela kangen sama kakak. Dela ingin minta maaf. Dela ingin memperbaiki semuanya. Kak, jujur Dela sangat mencintai kakak. Tolong bantu Dela melupakan orang selain kakak. Jujur, Dela belum sepenuhnya bahagia kak sama dia. Dela merasa akan lebih bahagia jika hidup sama kakak. Dela cuma ingin kembali sama kakak. Dela terbebani sama semuanya kak. Tolong maafin Dela. Kak, sekarang Dela duduk sendiri di sini, menunggu kakak. Aku harap kakak mau nemuin Dela. Dela ingin cerita banyak sama kakak. Dela jujur sama kakak. Dela tersiksa memendam semuanya, kak. Kak. Dela cuma ingin bicara sama kakak berdua di sini, tanpa melibatkan siapapun. Kak, aku akan tetap di sini sampai kakak datang. Maafkan aku Dela, bagaimana aku bisa percaya lagi sama kamu setelah apa yang udah kamu lakukan semuanya sama aku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Di antara kita berdua masing-masing sudah ada hati yang harus kita jaga. Kau punya dia, dan aku punya Caca. Aku pernah merasakan bagaimana perihnya hati ketika disakiti dan dikhianati. Untuk itulah aku tidak ingin orang yang aku cintai sekarang merasakannya juga. Sekali lagi maafkan aku. Dia begitu berarti dalam hidupku. Aku tidak akan mengkhianatinya. Pulanglah Dela, aku tidak akan menemuimu. Jangan libatkan dirimu dalam bahaya. Waktu sudah sangat malam. Jaga baik-baik dirimu dan tolong pergilah. Jangan ganggu aku. Bukankah tidak baik seorang wanita duduk menangis sendirian di luar tengah malam? Hujan semakin deras. Jujur, gue mikirin dia bukan karena tujuan dia, tapi justru karena kecerobohannya. Dari dulu lu emang gak pernah berubah Dela. Lu terlalu egois, meskipun itu membahayakan buat dirimu sendiri. Aku bingung harus gimana. Gue takut terjadi apa-apa sama dia. Tapi sekali lagi aku minta maaf Dela. Bukannya aku tega. Aku hanya berusaha agar hati ini tidak timbul rasa ingin memilikimu lagi. Aku sudah mati-matian menata ulang semuanya sendirian, dan aku gak mau kau hadir menghancurkannya kembali. Masih teringat jelas betapa tidak ada harga diriku pada saat itu. Tapi aku tidak dendam. Namun aku tidak akan lupa pada kejadian itu. Kamu siapa? Tolong jangan ganggu aku. Sorry, lu gak perlu takut. Gue bukan orang jahat. Sebelumnya gue minta maaf. Dari tadi gue perhatiin lu di kejauhan, sepertinya lu lagi ada masalah. Duduk sendirian di sini dalam keadaan menangis. Apalagi lu ini cewek. Gak baik duduk tengah malam sendirian di tempat sepi seperti ini. Sangat beresiko buat seorang perempuan sepertimu. Lebih baik lu pulang sekarang. Ini sudah larut malam. Dunia luar terlalu bahaya buat wanita sepertimu. Tolong, lebih baik kamu yang pergi. Aku takut, jangan ganggu aku. Bagaimana caranya aku meyakinkan dia kalau gue nggak ada maksud untuk berbuat jahat sama dia? Gue cuma khawatir sama dia. Maaf, gue bukan orang jahat dan gue nggak ada maksud buat bikin lu takut. Gue akan pergi kalau lu pulang sekarang. Gue khawatir sama lu. Lu itu cewek, nggak baik di luar sendirian tengah malam di tempat sepi seperti ini. Aku lagi nunggu seseorang. Sebentar lagi dia datang. Lebih baik kamu pergi. Baiklah, gue akan pergi. Tapi izinkan gue di sini menemani lu sampai orang yang lu tunggu datang. Setidaknya gue tidak terlalu khawatir meninggalkan lu sendiri di sini. Anggap aja gue sedang menjaga lu dari orang-orang yang akan berbuat jahat sama lu. Sepertinya dia orang baik-baik, tapi... Makasih, tapi lebih baik kamu pergi. Aku nggak minta kamu jagain aku. Aku bisa jaga diri. Baiklah, jika itu mau lo. Gue minta maaf, berhati-hatilah.
Ada apa? Hujan masih sangat deras. Lebih baik kamu berteduh aja dulu di sini. Bilang aja lu takut gue tinggal sendirian di sini. Gak usah munafik. Tih, siapa juga yang mikir ke situ? Gue cuma nggak tega aja lu hujan-hujanan. Ya kalau lu nggak mau ya udah pergi sana. Gue juga nggak butuh. Cewek zaman sekarang hatinya buta hanya karena cinta. Dia rela mengorbankan semuanya hanya untuk memperjuangkan cintanya, meskipun itu membahayakan buat dirinya. Tanpa dia sadari, yang dia perjuangkan itu belum tentu pasti akan menjadi miliknya. Lu pasti sedang menunggu pacar lu kan? Kok kamu tahu? Sudah kuduga, dasar bodoh. Kalau dia sayang sama lu, dia nggak akan biarin lu duduk menangis sendirian di sini. Yang harusnya di posisi lu ya dia, bukan lu. Kalau dia sayang, dia nggak setega ini sama lu. Bener apa yang dia bilang. Harusnya gue nggak perlu ngelakuin ini. Tapi gue akan tetap menunggu dia. Karena gue yakin dia pasti datang menemuiku. Lu masih berharap dia datang? Itu terserah lu, bukan juga urusan gue. Lebih cepat, lebih baik, biar lu nggak sendirian di sini dan gue bisa cepet cabut dari sini. Mama? Mama rindu padamu sayang. Kamu sudah besar dan sangat cantik. Mama, Caca juga kangen sama Mama. Jangan tinggalin Caca, Ma. Nah, Mama nggak bisa lama-lama di sini. Tapi sebelum Mama pergi, ingat pesan Mama. Mama tahu sekarang sudah ada seseorang yang menyayangi Caca lebih dari Mama. Tapi sayangnya dia masih trauma sama masa lalunya. Tapi kamu harus ingat nah, seseorang yang punya trauma di masa lalu itu ketulusannya tidak perlu diragukan. Tapi penyakitnya ya cuma satu, dia susah percaya kalau dia itu benar-benar disayang dan dicintai lagi. Kamu perlu meyakinkan dia terus-menerus bahwa dia layak untuk dicintai kembali. Hapuslah air matanya, peluklah dia dari kesedihan. Dia cuma ingin didengar dari banyaknya beban hidup yang ia pendam sendirian. Dia menyayangimu lebih dari ia menyayangi dirinya sendiri. Buktikan kalau dia sangat bersyukur memilikimu. Jika suatu saat dia tidak sengaja menyakiti perasaanmu, jangan kamu hukum dia dengan kehilangan lagi, karena sudah terlalu banyak yang hilang dalam hidupnya. Mamah merestui hubungan kalian. Sayangi dia, cintailah dia nak. Kamu tidak akan lagi menemukan seseorang yang pengorbanan dan ketulusannya sehebat dia. Mama, 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 Mama. Caca. Mama. Cak, sayang, kamu kenapa sayang? Kakak. Kak, aku takut. Kamu kenapa sayang? Udah, kamu gak usah takut. Ada kakak di sini. Maafin Caca, Kak. Caca belum bisa memahami perasaan kakak. Kamu kenapa sayang? Maafin Caca karena belum bisa buat kakak bahagia. Udah. Kamu tenang dulu. Bicara pelan-pelan. Kakak ambilin air minum dulu ya, sebentar. Ini Caca minum dulu ya. Makasih sayang. Iya. Kamu kenapa sayang? Jangan bikin kakak khawatir. Kakak jangan tinggalin aku ya. Aku butuh kakak. Betapa bodohnya aku. Aku terlalu fokus memikirkan dia sampai aku tak sadar ada yang lebih membutuhkan aku di sini. Maafkan aku sayang. Maafkan aku. Kak, Caca takut. Kamu gak usah takut sayang. Ada kakak yang jagain Caca di sini. Kakak yang minta maaf.
Dengarkan baik-baik. Dendam memang tidak baik, tapi ingat, duka ini juga tidak gratis. Akan saya imbangi apa yang kau lakukan, apapun resikonya. Saya dirancang untuk tidak takut sama siapapun. Ingatlah, akan ada masanya nanti, kau yang akan kubuat menderita lebih dari apa yang pernah kau alami. Aku akan setia menunggu penderitaan yang kau janjikan itu. Jangan tertipu dengan senyumanku. Aku sangat lembut ketika membenci seseorang. Kali ini kau kumaafkan. Tapi ingat, kali ini kau kubuat tak berdaya dengan tanganku sendiri. Suatu saat kelak, aku yang akan membuatmu menderita lebih dari ini dengan tanganmu sendiri. Asal kau tahu, sejauh ini belum ada yang selamat dari sumpahku. Kau camkan itu. Kenapa dia? Sebentar, maaf, kamu kenapa? Ngomong-ngomong, kamu bukan orang sini ya? Maaf, aku lancang nanya. Gak usah sok akrab. Kih, dingin banget ini cowok. Ya terserah gue juga gak maksa. Kenapa? Ya, nanya juga dia. Hihihihi. Enggak, heran aja. Dari bahasa lu sepertinya bukan orang sini. Lu, gue, aku bisa nebak kamu orang mana. Baguslah kalau lu tahu. Dari mana gue itu bukan urusan lu. Gue di sini cuma menjaga lu dari bahaya dunia luar. Lebih baik lu diam. Jangan banyak bertanya. Ya udah. Baik juga ini orang. Perhatian lagi. Mana ganteng. Astaga Dela. Pikiran macam apa ini? Ngapain dia dimuji dia? Udahlah. Kenapa lu? Gak apa-apa. Hanya padamu aku berharap ya Allah. Banyak nyamuk di sini. Betah amat lu di tempat gelap seperti ini. Gimana sih? Muka doang samar, sama nyamuk aja ngedumel. Gak malu lu sama tato? Diam lu. Hanya sementara, namun kasihmu abadi selalu ada. Ya Allah. Nggak biasanya Dela secuek ini sama gue. Perasaan gue jadi nggak enak sama dia. Nomornya juga nggak aktif. Kenapa dia? Mencari cahayamu, aku butuh Allah lebih dari segalanya. Dalam air mata aku bersimpuh. Abang kenapa bang? Kamu belum tidur, Cindy? Sini belum ngantuk. Abang lagi ada masalah. Mikirin apa bang? Abang lagi mikirin Dela. Kak Dela, kenapa dia? Abang juga nggak tahu. Nggak biasanya dia begini. Dari tadi abang telepon juga dia nggak pernah aktif. Udah tidur mungkin bang. Besok aja abang kesana. Udah malam ini. Gitu ya? Ya udahlah. Oh iya dek, Kimo sama yang lainnya pada kemana? Udah tulang atau masih di sini? Ya tadi pagi sih bilangnya mau cari penginapan sementara di sini. Besok katanya mau ke tempatnya Kak Dens. Cuma Sidi nggak tahu di mana tempatnya. Gak mungkin kalau langsung pulang bang. Toh tujuan mereka kesini mau ketemu sama Kak Dens. Oh gitu. Ya udah, kamu tidur juga sana. Besok temani abang ke rumahnya Dela. Iya ya bang. Beneran gak dateng dia? Sebenci itu Kak Den sama Dela. Mungkin Dela yang terlalu berlebihan, berharap sama orang yang udah gak sayang sama Dela. Lebih baik Dela pulang saja. Tapi gimana dengan dia? Dela merasa kasihan. Sudah 2 jam kita di sini dan tidak ada tanda-tanda kalau orang yang lu tunggu bakalan datang. Lebih baik lu pulang sekarang. Hari sudah sangat malam. Dia beneran tidak datang. Dia adalah masa lalu aku. Dulu dia sangat mencintaiku, dan aku pun juga sangat mencintainya. Dia rela berkorban apapun hanya untukku, tapi sayangnya aku mengkhianatinya. Mungkin itulah alasan dia tidak mau lagi menemuiku. Ternyata rasa yang menetap di hati namun tidak bisa memiliki kembali orangnya sakitnya luar biasa. Meskipun kini aku juga sudah bersama yang lain. Jujur, aku benci melihat air mata. Dengarkan baik-baik, siapapun yang mengejar 2 hati, maka kau akan kehilangan keduanya. Mengapa kau tidak pertahankan saja apa yang ada? Bukankah itu lebih baik daripada kau kehilangan semuanya? Demikianlah wanita, tidak pernah merasa puas menjaga hati.
Hati laki-laki selalu dijadikan batu loncatan. Mencintai seperti menunggu sesuatu yang lebih baik datang. Jangankan dia, aku pun akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi padaku. Aku tahu, tapi apakah mungkin sebuah kesalahan bisa berbuah kebahagiaan? Rasanya mustahil, dan aku juga nggak mau terus-terusan hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Teori benang merah itu nyata, sejauh dan selama apapun berpisah. Jika cintanya ada yang belum selesai, maka akan bertemu lagi dengan cara yang tak masuk logika. Entah itu cinta atau sebuah karma. Tapi ada sebuah dongeng antara bulan dan matahari yang saling mencintai tapi mereka tidak bisa berjumpa. Ketika matahari datang, bulan sudah hilang. Begitupun sebaliknya, ketika bulan kembali, matahari sudah pergi. Kemudian semesta menciptakan gerhana untuk diperlihatkan ke semua orang bahwa tidak ada yang mustahil tentang cinta. Mudah-mudahan itu sedikit mengobati rasa sedihmu dari sebuah penyesalan. Sekali lagi, lebih baik kamu pulang. Hari sudah sangat malam. Aku khawatir sama keadaanmu. Bagaimana dengan kamu? Mungkin aku akan tetap di sini sebelum melihat kau benar-benar pergi dari sini. Setidaknya, aku merasa tenang jika aku melihatmu benar-benar pulang. Kak, makasih ya, udah mau nemenin aku di sini. Aku nggak kenal siapa kamu, tapi kamu begitu perhatian sama aku. Setidaknya dengan adanya kamu, aku merasa tenang. Masih ada yang begitu peduli sama aku. Aku nggak peduli siapa kamu, tapi aku merasa kamu tuh bukanlah seperti yang aku pikirkan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Kesedihan yang kau alami tidak ada apa-apanya daripada apa yang aku rasakan sekarang. Kehilangan orang yang kita sayang, seperti dunia runtuh dalam genggaman. Tolong lepaskan aku. Keberadaanku di sini bukan untuk ini. Aku tahu kau sedang rapuh, tapi tolong hargai dirimu sendiri. Aku tidak ingin merendahkanmu. Maafkan aku. Pulanglah Nona, di sini sangat berbahaya. Sayangi dirimu. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tadi aku mimpiin Mama. Oh, Mama ceritain semuanya tentang kakak. hah? Aku? Maksudnya? Aku juga nggak tahu. Baru kali ini Mama datang di mimpi aku. Itu pun soal kakak. Emang mama kamu ngomong apa? Maaf kak, aku belum bisa ceritain sekarang. Intinya, Mama bilang kalau kakak itu orang yang pantas aku perjuangkan. Udah, jangan dipikirin. Mungkin karena kamu kecapean atau kamu sedang kangen sama mama kamu. Jadi kebawa mimpi. Mudah-mudahan mama kamu tenang di sisinya, ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mending Caca sekarang tidur lagi. Udah kebangun gini nggak bisa tidur lagi. Lalu? Atau mau makan dulu? Kakak ambilin ya, barangkali Caca lapar. Udah nggak usah. Kakak di sini aja temenin Caca begadang sampai pagi. Waduh, Caca pengen ngobrol sama kakak, biar Caca bisa kenal kakak lebih dalam, ya. Please, kali ini aja, ya. ya udah. Tapi jangan di sini aku nggak enak. Masa di kamar? Udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat juga. Taya mau ngapain aja. Aduh, mau cerita apa emang? Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih yang paling dalam sama kakak. Karena kakak udah baik banget sama Caca. Caca juga merasa tenang kalau deket sama kakak. Aku yakin kakak bisa jagain Caca. Cuma Caca minta maaf kalau Caca belum bisa bahagiain kakak. Loh, malah ke situ lagi? Ih, dengerin dulu. Iya. Aduh, galak amat. Tak, aku boleh peluk kakak nggak? Peluk? Ngapain? Itu ada boneka. Peluk aja sepuasnya. Ih, Yaudah. Ada apa sayang? di sini kakak jangan merasa sendiri ya. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama Caca. Caca siap kok dengerin kakak. Jangan suka dipendam sendirian. Bukan tendang siapa-siapa. Apapun itu aku akan selalu ada buat kakak. Caca sayang sama kakak. Dulu di tempat ini, Caca suka nangis sendirian mikirin kakak. Kangen, meskipun aku nggak kenal siapa kakak. Itulah alasan Caca kenapa suka meluk-meluk kakak. Karena Caca pikir dulu sangat mustahil bisa ketemu lagi, apalagi kenal sama kakak.
Tapi sekarang, kemustahilan itu menjadi kenyataan. Di tempat ini juga sekarang Caca menangis bahagia. Karena seseorang yang aku anggap mustahil itu sekarang ada di samping Caca. Caca nggak mau kehilangan kakak. Dari dulu perasaan ini nggak pernah berubah, Kak. Dan rindu itu semakin membara, meskipun kakak sudah ada di depan mata. Kak, kakak terharu. Enggak, kakak ngantuk. Ngebelin dari tadi aku ngomong. Ya orang ngantuk mau gimana lagi. Hihihi. Gak mau tahu, temenin Caca sampai pagi. Iya. Ya udah lanjutin sampai mana tadi? Tuh kan, Iya, maaf. aku bikinin kopi ya, biar kakak nggak ngantuk. Udah nggak usah sayang, aku tahan. Masih lama nggak? Udah panjang ini durasi. Udah biarin, gak ada yang nonton juga. Ih, emang kakak udah ngantuk? Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Kakak suka kok dengerin suara kamu, berasa didongengin. Kenapa sih cowok kalau lagi ngobrol sama perempuannya suka cuek, boro-boro mau didengerin? Ya terus aku harus ngapain? Serba salah amat jadi cowok. Dengerin salah, nggak didengerin apalagi. Kamu lucu kalau lagi ngambek. Aku malu. Sayang sekali, cantik-cantik kodamnya tirek. Enak aja, galak dong. Kak, kakak sayang gak sih sama aku? Malah ke situ lagi. Udah 170 kali kamu nanyain itu. Sini sayang. Untuk sekarang, kamu itu orang paling berharga di kehidupan kakak. Jangan pernah berpikir kalau aku tuh gak sayang sama kamu. Semenjak pertama kali kita ketemu, aku sudah punya firasat kalau kamu tuh seseorang yang kakak tunggu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sangat mencintaimu, Caca. Kak Dance. Tak peduli badai, hatiku tetap memilihmu. Meski dunia berubah arah, kau tetap rumahku yang indah. Iya sayang, kamu kesini ya, jemput papa. Beneran, Pak? Iya sayang, papa tunggu di tempat biasa. Ya udah, Caca kesana sekarang ya, Pak. Iya sayang, papa tunggu. Oh iya sayang, kamu kesini sama siapa? Sama Kak Dance paling. Sekalian Caca mau kenalin dia sama Papa. Jadi penasaran papa sama cowok yang kamu idam-idamkan itu. Ya udah, cantik hati-hati aja ya di jalan. Iya ya, Pak. Sayang, bangun. Hihihi, kasihan amat tidur di sini. Iya ya sayang. Ada apa sayang? Maaf aku ganggu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah bangun, temenin Caca jemput Papa, hayo. Oh, jadi papa kamu pulang hari ini? Iya, yang aku ceritain tadi malam. Ih, kenapa Kak? Kok bengong? Aku jadi nggak enak sama papa kamu kalau aku di sini terus. Udah, nggak usah dipikirin. Lagian Papa juga udah tahu kalau kakak nginep di sini. Toh kita juga nggak ngapa-ngapain. Papa juga udah kenal kok sama kakak. Kenal? Kenal dari mana? Ketemu aja nggak pernah. Ya sebatas kenal aja, karena aku sering ceritain soal kakak sama Papa. Waktu aku jagain kakak di rumah sakit kan aku juga izin dulu sama Papa. Udahlah, nanti aku ceritain. Udah ayo buruan. Udah aku siapin sarapan buat kakak. Makan bareng ya sama Caca. Ya udah ya sayang. Bentar ya, aku siap-siap dulu. Aku izin masuk ya. Iya sayang. Kak, kasihan amat kamu Kak. Kadang nyebelin, lucu, tapi selalu ngangenin. Sehat-sehat ya Kak. Jangan pernah berhenti ngadepin sifat aku yang suka manja. Aku sayang sama kakak. Bete banget jadi ngamuk di sini. Mana sendirian? Coba kalau Bang Erik sama Kak Gino itu akur, mungkin aku bisa berduaan sama dia di sini. Gak kebayang gimana nanti kalau beneran aku bisa sama Kak Dino. Bisa kiamat terus kalau mereka berdua udah ketemu. Kamu kenapa sih Dela? Dari tadi kamu diam. Kamu lagi sakit. Enggak apa-apa. Ya terus kenapa? Semalam kamu kemana? Aku telepon gak pernah aktif. Kemana? Ya nggak kemana-mana. Udahlah Kak, jangan bahas itu terus.
Kenapa Inano? Apa aku punya salah sama dia? Rasanya nggak mungkin. Mau sampai kapan juga dia begini? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari aku, Dela? Dan apa yang membuatmu berubah seperti ini? Besok atau lusa aku akan pulang ke Bandung. Hah? Ya, ku pulang kah? Aku harus kerja, Dela. Kamu ikut ya sama aku. Kamu bisa lanjutin kuliah kamu di sana. Ikut. Kalau aku ikut sama Kak Erik, otomatis kui bakal lebih jauh sama Kak Dens dan mungkin gak akan pernah lagi bisa ketemu. Aku bingung. Jujur aku sayang sama Kak Erik, tapi Dela juga masih sayang sama Kak Dens. Aku tahu, kamu bimbang karena kamu masih merasa belum siap kalau harus jauh sama Dens. Jujur, aku cemburu, Dela. Kamu nggak mau, kamu masih berat ninggalin Dens di sini. Hah? Dari mana Kak Erik bisa tahu? Sudahlah Dela, aku udah tahu semuanya. Aku bingung, kamu sudah jadi milikku, tapi hatimu masih memikirkan orang lain. Kapan kamu bisa ngargain perasaan aku, Dela? Sedikit saja kamu coba ngertiin aku. Bukan begitu Kak, aku nggak ada kepikiran ke situ. Dela minta maaf kalau akhir-akhir ini Kakak ngerasa Dela sudah berubah, tapi Dela sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Sebenarnya kamu sayang gak sih, Dela, sama aku? Kok Kakak nanya begitu? Aku begini bukan berarti aku nggak sayang sama Kakak. Kalau kamu beneran sayang sama aku, kenapa kamu gak pernah mau terbuka sama aku? Apa boleh aku minta nomornya Dens? Hah? Buat apa Kak? Kamu gak perlu khawatir, aku cuma ingin dia juga ada di sini. Ada yang ingin aku tanyakan sama dia. Tapi Kak, Apa boleh? jangan-jangan Kak Erik tahu kalau aku masih berharap sama Kak Dens. Gimana kalau Kak Erik marah sama Kak Dens? Dela takut terjadi apa-apa sama Kak Dens gara-gara aku. Aku juga belum siap kalau harus ketemu Kak Dens di sini. Kalau kamu keberatan, aku nggak maksa. Berarti benar dugaan aku. Kalau selama ini kamu masih berharap sama dia. Bukan begitu Kak, Dela cuma takut kalian berantem lagi gara-gara aku. Dan Kak Dens juga belum tentu mau datang ke sini. Aku kenal dia, aku paham bagaimana dia. Dia pasti datang ke sini. Itu juga kalau kamu mau. Aku cuma ingin memastikan kebenarannya aja. Sebelum kakak udah nggak ada di sini lagi. Aku cuma mau pamit sama dia. Bro, ini gue, Erik. Gue tunggu lu di kafe. Gue ingin bicara sama lu. Nanti gue share log tempatnya. Gue harap lu bisa kesini. Gue tunggu. Ini tentang Dela. Dan ada yang ingin gue tanyakan sama lu. Gue tunggu lu di sini sama Dela. Kenapa dia? Tumben. Kenapa Kak? Erik pacarnya Dela minta ketemu sama aku. Katanya ada yang ingin dia bicarakan, tapi aku nggak tahu ada apa. Oh? Apa ada Dela juga di sana, mantan kakak? Iya, ada. Ngapain aku harus sedih kalau Kak Dens mau ketemu lagi sama dia? Bukannya aku harus siap dengan ini? Udah yuk, kita jemput papa kamu. Loh, tapi itu gimana? Udah, gampang. Gak enak papa kamu udah nunggu di sana. Kak maafin Caca ya kalau secara tidak langsung Caca mengekang kakak untuk tidak berhubungan lagi sama masa lalu kakak. Tapi kakak hebat, masih menghargai perasaan Caca. Udah, ayo. Ngapain bengong? Kamu cemburu kalau kakak masih berhubungan lagi sama dia. Kamu gak perlu khawatir, sayang. Nanti juga kamu lihat sendiri. Tapi kakak jadi nemuin mereka. Nanti aja dipikirin. Ada yang lebih penting dari ini. Kak, maafin. Udah. Kamu gak salah. Ngapain minta maaf? Nanti kakak beliin kamu es krim deh, biar gak sedih lagi. Boleh? Ya udah, ayo. Iya sayang. Hihihi. Gimana ini, Bim? Dela nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan Den sekarang. Entah dia nggak mau ngasih tahu atau memang dia benar-benar tidak tahu. Gue juga bingung. Rasanya nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Siapa tahu dia lagi jaga perasaannya Erik, abangnya Cindy. Salah juga sih kita nanyanya. Waktunya nggak pas. Ya mana kita tahu kalau kejadiannya bakal begini. Gue kira malah Den yang lebih dulu nemuin Dela dan balikan sama dia. Taunya malah begini. Tapi kok kemarin Dela kayak biasa aja ya, No? Padahal kita tahu tuh anak dulu bucin banget sama Dens. Nah, iya bener tuh. Heran gue juga. Ya emangnya lu tahu kalau dia biasa aja? Gue juga kenal dia. Nggak mungkin kalau dia baik-baik aja. Mungkin dia nggak enak aja sama kita.
Tuh Curut kemana lagi? Jauh-jauh kita kesini malah kayak gini. Apa kita pulang aja? Yah, kok pulang bre? Sayang Ege, banyak bule di sini. Otak lu ngeres setan. Gimana nanti aja? Kita juga kan belum tahu tuh bocah maunya apa. Sialan tuh anak di sini mah enak dia bucin sama pacar barunya. Gak tahu apa kalau kita mumet mikirin dia. Udah kayak baru kenal aja lu sama Dance. Sebenarnya ada bagusnya juga sih dia udah gak sama Dela. Kita tahu Dela orangnya gimana. Cuma gue gak nyangka aja jalan ceritanya bakal begini. Secepat itu Dela yang kita kenal bakal langgang sama tuh Curut. Taunya emang mereka berdua sama aja, gak ada bedanya. Gak mungkin kalau dia bisa secepat itu lupain Dance. Begitu juga Dance, pasti ada alasan lain. Tapi kalau soal Dela, gue yakin mungkin karena gak enak aja sama kita. Nanti kita tanya aja sama Dance apa yang sebenarnya terjadi. Gak enak juga kita mau ikut campur sama hubungan mereka. Tujuan kita kesini cuma mau cari Dance. Ya udahlah, kita siap-siap aja. Peng, siap-siap mau kemana? Bentaran dulu setan, sarapan dulu kayak apa kek? Sengsara amat kita jauh-jauh kesini. Bukannya lu udah biasa ya? Nggak di sini, nggak di rumah, sama aja hidup lu sengsara juga. Ribet amat tuh jadi orang. Gue buang juga lu Peng di sini biar nggak bisa pulang. Enak aja. Gue congkel juga nih ginjal lu ngomong seenaknya. Kok bisa ya orang-orang secepat itu dapetin pacar? Nggak kayak gue. Kurang apa coba gue? Peng, apaan? Lu mau nggak jadi pacar gue? Gue tabok lu setan. Kita cari aja lah dekat-dekat sini. Udah tanggung juga kita di sini. Masa iya balik lagi? Setuju gue. Tapi bro, kita juga nggak bisa lama-lama di sini Ege. Kalian kan harus kerja. Gampang kalau itu mah. Apa sih yang enggak buat temen? Ya keren lu kalau begini Bim. Di sini sayang. Iya, di sini Kak. Ayo. Aduh, aku malu sayang. Aku di sini aja lah. Ngapain malu sih? Udah, ayo, Caca temenin. Ya udah. Nah, gitu dong. Papa. Loh, Cantika. Gimana kabar kamu sayang? Ceria amat mukanya. Papa bisa aja. Aku baik-baik aja, Pak. Kamu sendiri, mana si Dance? Cowok yang selalu kamu ceritain sama papa. Papa penasaran sama dia. Seperti apa sih? Perasaan anak papa ini gak pernah mau deket sama yang namanya cowok. Kok bisa tiba-tiba udah punya pacar aja? Ada. Itu dia. Loh, Pak Bos? Hah? Bos? Pak Raja? Kalau ada perlu apa-apa, cepat kabari saya, Pak. Oh, baik-baik, Pak. Pak. Nah, ini kenalin Pak, anak saya. Oh, iya Pak. Halo Pak. Oh, iya Pak. Ini namanya Pak Raja, anggota Papa. Oh, iya Pak Raja. Ini berkas Papa yang ketinggalan di rumah, Pak. Oh, iya nak. Saya mau langsung pulang aja, Pak. Pak Raja, saya pamit dulu. Oh, iya Pak. Silakan. Hati-hati, nak. Iya Pak. Saya minta tolong sama Pak Raja. Kalau nanti Bapak pulang ke Makassar, mana tahu di sana ketemu sama anak saya. Tolong bantu pantau dia. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya tentang keberadaan dia di sana. Dia juga kenal kok sama Bapak. Saya titip anak saya ya, Pak. Di sana juga ada beberapa rekan kerja Bapak, anak buah saya juga. Bapak bisa tanya mereka di mana keberadaannya. Baik-baik Pak. Nanti saya bantu cari dan pantau beliau. Saya pamit dulu. Baik-baik Pak. Terima kasih. Iya Pak. Cantika, beliau ini pacar kamu? Iya, Pak. Ini anak bos kita, sayang. Atasan Papa. Hah? Apa? Gimana kabarnya Pak Raja? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak. Aduh, jangan panggil saya Bapak, Pak. Saya seumuran kok sama anak Bapak. Saya jadi nggak enak. Saya yang malah nggak enak, Pak. Kenapa kakak nggak pernah cerita sama Caca kalau kakak itu anak dari atasan Papa? Cantika, kamu gak sopan ah. Kamu salim sama beliau, nak. Salin? Maafkan anak saya, Pak Bos. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah berlebihan. Kak,
maafin Caca kak. Caca nggak tahu, entah kenapa sekarang Caca merasa nggak pantas buat kakak. Caca malu, segan, perasaan Caca campur aduk. Caca bingung harus gimana. Caca masih nggak menyangka kak. Kamu kenapa, Caca? Kenapa kakak nggak pernah ceritain soal ini sama Caca kak? Maafin Caca. Loh. Udah. Kakak nggak enak ada papa kamu. Maafin anak saya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Anak ini emang suka manja. Nggak tahu aku juga. Ih kakak. Ya udah mari, Pak. Mari saya bawain kopernya. Oh, nggak usah, Pak Bos. Biarin saya aja. Saya jadi nggak enak, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Ya udah, ayo sayang. Caca. Saya bawain ke dalam, Pak. Aduh, Pak Bos, saya malah merepotkan. Udahlah, Pak. Di sini kita nggak lagi bahas hubungan kerja. Lagian saya cuma anak dari bos Bapak. Nggak ada hubungannya sama saya soal status Bapak sebagai bawahan dari papa saya. Saya bawa dulu ke dalam. Iya, Pak Bos. Gue masih kepikiran sama tujuan Erik minta ketemu sama gue. Apa jangan-jangan dia mau bahas tujuan Dela ngajak gue semalam? Apa mungkin dia marah sama Dela? Pasti dia salah paham. Gak terima gue kalau sampai dia apa-apain Dela. Mau gak mau gue harus ke sana. Maaf Cak, kakak harus pergi sekarang. Kakak jadi mau nemuin dia? Iya, tapi aku nggak cuma ketemu sama dia. Dan bukan itu tujuan kakak. Kakak cuma penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kamu gak usah khawatir ya, kakak pamit dulu. Salamin sama papa kamu ya, kakak pergi dulu sebentar. Entah kenapa kak, justru sekarang Caca malah merasa nggak pantas buat kakak. Caca minder setelah tahu siapa kakak sebenarnya. Caca siap kok kak kalau kakak kembali sama dia. Mungkin dia lebih pantas buat kakak. Maafkan Caca kalau selama ini kakak nggak bahagia sama Caca. Entah firasat apa yang kurasakan sekarang. Yang jelas tanda-tandanya sudah terlihat kalau sebenarnya kakak masih peduli sama dia. Caca tahu semuanya kak. Mungkin saja kakak masih sayang sama dia. Cinta ini tulus, takkan pernah pupus, seperti laut yang tak berhenti berbisik. Ku jaga janji hingga akhir nanti. Nah, itu dia. Akhirnya dia beneran datang. Loh, Kadens, itu beneran Kadens? Alhamdulillah Kadens ada di sini. Kak Gino pasti senang kalau dia tahu Kadens ada di sini. Aku harus cepat-cepat kasih tahu Kak Gino. Ada jarak yang mampu memisahkan, walau malam datang gelap menyelimuti, pelukmu selalu menenangkan. Meski dunia berubah arah, Ada apa bro? kau tetap rumahku yang indah. Cinta Hai Dela, apa kabar? Kadens, betapa rindunya Dela sama kakak. Bukan pertemuan ini yang Dela inginkan. Aku bersyukur kakak beneran datang. Ingin rasanya Dela memeluk kakak, tapi Dela nggak bisa dan nggak akan pernah bisa. janji hingga kau dan aku selamanya ada.
Makasih Dens, lu mau repot-repot datang ke sini. Gue minta maaf udah ganggu waktu lu. Gak apa-apa, santai aja. Dens, ada yang mau gue tanyakan sama lu, dan mungkin sama kalian berdua. Sebelumnya gue minta maaf, barangkali pertanyaan gue sama kalian gak sopan, terutama sama lu, Dens. Kayaknya ada yang gak beres nih. Kak Gino mana lagi lama amat? Aduh. Bang, berhenti bang. Ngebut. Iya. Kak, Dela bingung. Sekarang ini antara benci dan rindu menjadi satu. Dela benci sama kakak karena ternyata kakak gak menganggap aku lagi. Dan aku rindu seolah-olah di wajah kakak mengingatkan Dela dari jutaan kenangan indah selama kita masih bersama. Ingin rasanya Dela memeluk kakak dan menyudahi penderitaan ini semua. Aku masih sayang sama kakak. Mungkin begitu juga kakak sama Dela. Lu pasti tahu kan kenapa gue nyuruh lu kesini. Gue jelasin dulu. Apaan sih kak? Udah Gi. Lagian aku sama dia udah gak ada apa-apa. Ngapain kita kesini kalau bukan cuma kita yang ada di sini? Di sisi lain, gue curiga kalau Dela masih menyimpan rasa sama Dens. Tapi dari cara bahasanya, ataukah mungkin dugaanku salah? Begitu juga Dens, selama aku kenal dia gak pernah sedingin ini. Tatapannya tajam, penuh dengan misteri. Maaf bro, tetap dengan tujuanku mengajak lu datang ke sini. Gue ingin menanyakan ini sama lu. Apakah benar lu masih berhubungan sama Dela? Bukankah lu sendiri yang mengamanahkan Dela untukku? Kenapa kau tidak konsisten dengan ucapanmu? Maksud lu? Kak, Akhir-akhir ini Dela berubah, tidak seperti biasanya. Dan gue nggak tahu alasannya. Dulu kita punya tujuan yang sama, mengapa kita berdua bisa sampai ada di sini? Bukankah wajar kalau gue cemburu dan curiga sama lu? Apalagi kalau bukan lu alasan utama berubahnya sikap Dela. Kau lebih mendahulukan orang lain untuk menjawab kecurigaanmu antara aku dan Dela. Padahal semua jawaban dari pertanyaanmu ada padanya. Mengapa kau tidak menanyakan saja pada dia daripada kau repot-repot menuduhku dan melibatkan aku untuk menjawab semuanya? Apa maksudmu dari pertanyaanku yang kau anggap sebuah tuduhan? Kalau pertanyaanku salah, apa visanya lu jawab apa adanya? Jujur, gue sakit hati bro, keberadaanku di sini merasa tidak dihargai. Bagaimana kalau aku balik pertanyaan itu padamu? Siapa yang lebih sakit hati dari situasi ini? Bukankah aku sudah berlaku adil padamu, merelakan orang yang gue sayang bersama orang lain? Bukan karena aku sudah tak sayang, tapi kebahagiaannya lebih aku utamakan daripada penderitaanku sendiri. Sorry bro, gue minta maaf. Gue bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama. Kak, asal kakak tahu, dengan kakak mengundang dia ke sini, itu hanya akan menambah kebencianku padanya. Maksudmu? Dela udah gak pernah berharap sama dia. Dengan dia melupakan Dela, itu sudah membuktikan bahwa selama ini dia gak cinta sama Dela. Apakah aku salah jika aku membenci dia? Tapi kakak menganggap aku masih menyimpan perasaan sama dia dan masih mengganggu dia. Merelakan aku dengan alasan kebahagiaanku adalah omong kosongnya. Dengan dia kini bersama wanita lain saja sudah meyakinkan aku. Siapa di antara aku dan dia yang benar-benar cinta? Untuk apa lagi Dela masih berharap sama dia? Jadi maksudmu, kecurigaanku padamu itu salah Dela? Ya, aku berubah bukan karena masih berharap sama dia dan ingin kembali sama dia. Tapi Dela takut kehilangan kakak kalau kakak masih melibatkan dia dalam hubungan kita. Jujur, aku ragu sama ucapanmu Dela. Tapi dengan beraninya kamu berbicara itu di hadapannya, itu sudah membuktikan kalau kamu benar-benar sudah gak ada rasa lagi sama dia. Berarti dugaanku selama ini salah. Terima kasih Dela, terima kasih. Dela sayang sama kakak. Dela gak mau kehilangan kakak. Percayalah sama Dela. Kakak gak sejahat dia. Buat apa Dela berharap sama orang yang sudah gak sayang sama Dela? Maafkan aku Kak Dens, terpaksa aku mengatakan ini sama Kak Erik. Jujur, Dela lah yang tidak mau merusak kebahagiaan kakak. Pengharapan Dela sama kakak semata-mata karena cinta Dela belum selesai sama kakak. Tapi Dela sedang berusaha untuk berdamai dengan diriku sendiri. Dela gak tahu seperti apa masa depan Dela. Dela janji, selamanya aku akan tetap mencintai kakak. Selamanya juga Dela akan tetap menunggu kakak. Aku sangat menyayangimu Kak Dens. Maafkan Dela, aku terpaksa mengatakannya karena aku gak mau Kak Erik marah sama Kak Dens. Mengertilah Kak. Kau bungkus kebohonganmu dengan kata-kata manis, seolah-olah aku tak mengetahuinya. Kau pikir aku bodoh karena diam, padahal aku hanya tak ingin mempermalukanmu dengan kebenaran yang ku tahu. Kau berbicara seakan paling jujur, padahal hatimu penuh sandiwara. Aku tersenyum bukan karena percaya, tapi karena aku tahu kebenaran tak perlu diperdebatkan. Dan aku memilih diam karena tak semua dusta perlu dibalas dengan suara. Dengan caramu memperlakukanku seperti ini di hadapannya, aku semakin yakin bahwa orang yang mencintaiku sekarang
adalah hadiah dari semesta untuk aku pertahankan, sekaligus teguran agar aku bisa selesai dengan diriku sendiri. Semoga doa dan harapanku untuk melihatmu benar-benar bahagia bisa terjawab oleh semesta, bahwa Tuhan tidak pernah menghukum hambanya dengan sebuah karma, melainkan abadi dalam kebahagiaan cinta. Meskipun kau pantas untuk menerimanya, Dela, tapi semesta lebih tahu doaku tak sekejam ucapanmu. Sengaja aku merahasiakannya agar dia tidak membencimu, tapi kau justru memutarbalikkan fakta seolah akulah penjahatnya. Dens, gue minta maaf, gue... Udah. Semuanya sudah jelas. Lu gak perlu khawatir. Dan asal kau tahu, laki-laki sejati tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Kau sudah mendengar jawabannya. Jika kau masih ragu kalau aku masih mencoba mengganggu dan berharap ingin kembali padanya, pulanglah kalian berdua dan nikahi dia, agar kau bisa memiliki dirinya seutuhnya tanpa melibatkan aku dengan semua tuduhanmu. Berbahagialah kalian berdua di sana. Cintailah dia sepenuhnya untuk membuktikan apakah yang dia katakan padamu itu benar, bahwa kau lebih layak untuk dicintainya daripada manusia jahat seperti aku. Meskipun aku tidak ingin berada dalam dua pilihan itu, maka kelak kau akan memahami ucapannya, siapa yang lebih jahat antara aku dan dia. Sebelum perpisahan ini, aku titip sedikit sebuah nasihat, bukan cuma untuk kalian berdua, tapi ini juga berarti buat diriku sendiri. Bro, menikahi orang yang dicintai, itu harapan, tapi mencintai orang yang dinikahi, itu kewajiban. Tidak semua orang mampu mewujudkan harapan dan mimpinya untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Namun, betapa banyaknya orang di luar sana dibebankan dengan sebuah kewajiban untuk dapat mencintai seseorang yang seharusnya bukan bagian dari harapan dan mimpinya dengan ikatan tali pernikahan. Mudah-mudahan di antara kalian berdua tidak ada pada salah satunya. Harapan terbesarku adalah kalian berdua sama-sama hidup bahagia, mewujudkan mimpi dan harapan, bersanding dengan orang yang dicintai di sebuah singgasana pelaminan. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Doa yang keluar bukan dari ucapan seseorang yang dianggap musuh, bukan juga dari lisan seorang sahabat, tapi ungkapan batin terdalam yang paling tulus dari seorang saudara. Jika suatu saat nanti Tuhan mengabulkan doaku ini, Dela, bro, izinkanlah aku menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepada kalian. Mintalah juga harapanku padanya untuk kebahagiaanku dari lubuk hati kalian yang paling dalam, agar aku juga dapat mewujudkan harapanku pada seseorang dan hidup bahagia kelak seperti kalian. Kak Dens. Dens, aku juga akan memohon pada Tuhan demi kebahagiaanmu. Mudah-mudahan kamu juga bahagia dengan cintamu yang sekarang. Kita berdua tidak akan melupakan kebaikanmu. Kak Dens, maafkan Dela. Dela juga akan berjanji untuk memohon pada semesta untuk kebahagiaan kakak. Doakan Dela juga agar hidup bahagia sama Kak Erik. Jaga dirimu baik-baik ya Dela. Aku juga minta maaf padamu. Sekarang, kamu akan jauh lebih bahagia dari semua harapan dan mimpimu bersamanya. Bro, gue titip Dela ya. Gue yakin lu bisa membahagiakannya. Dela orang baik, lu gak akan menyesal memilikinya. Dela, berbahagialah dengannya. Kau tidak akan pernah menemukan ketulusan cinta siapapun selain dia. Jaga hatinya dan jangan sakiti dia. Aku janji Kak akan mencintainya dan membahagiakannya sebisa Dela. Terima kasih Kak sudah pernah ada di hidup Dela. Dela juga berjanji Dela tidak akan mengejar cinta siapapun selain dia. Kakak juga baik-baik ya sama dia. Cinta dia sama kakak lebih besar dari rasa sayang Dela dulu sama kakak. Kini tibalah saatnya kita melangkah maju di jalan kita masing-masing. Dela pamit. Selamat tinggal kawan. Pengorbananmu akan selalu kuingat sampai kapanpun. Kita berdua pamit. Baiklah, selamat jalan. Sayang, Terima kasih Kak. Kakak sudah meyakinkan Caca dengan pengorbanan terbesar kakak. Meskipun Caca tahu itu berat buat kakak. jangan tinggalin kakak ya. Sudah terlalu banyak yang hilang dalam hidup kakak. Sekarang kakak cuma punya kamu. Aku sayang sama kamu.
Caca tidak akan meninggalkan kakak. Caca juga sayang sama kakak. Memandang sorot matanya, aku bisa merasakan sesakit apa berada di posisinya. Seolah-olah dirinya adalah cerminan dan bayangan dari diriku sendiri. Betapa kejamnya cinta. Kau terlalu munafik memahami cinta. Kita memang memiliki luka yang sama. Hanya saja pemaafan dirimu lebih luas dan berani mencoba sembuh melangkah maju. Sementara aku hanya menganggap cinta itu sebuah ilusi dan selalu merendahkan harapan, menantang kepercayaan dengan penuh kebencian. Aku mulai sadar kau bukanlah musuhku, tapi bayanganku sendiri, dan menunjukkan bahwa dirimu adalah versi diriku yang sudah sembuh. Aku akui ucapanmu itu benar. Terkadang cinta belum selesai bukan karena orangnya, tapi kita belum selesai dengan diri sendiri. Kita sama-sama mencoba bangkit dari keterpurukan, tapi di antara kita berdua mencoba mengobati luka dengan cara yang berbeda. Aku seperti orang yang kehilangan arah, sedangkan kau hanyalah seseorang yang lupa diri, menjual rasa sakit dan berpura-pura kuat. Aku akan tetap merahasiakan siapa aku sebenarnya padamu, sampai semesta menuntun langkahku untuk kembali hidup dalam harapanku. Dan aku akan selalu mengujimu, bagaimana caranya menjadi seseorang yang pantas aku pilih. Siapa yang lebih berhak membahagiakan seseorang yang paling penting dalam hidupku. Walau sebenarnya kau lebih mengenal aku daripada aku mengenal diriku sendiri, tapi kau melupakan itu. Aku akan terus ada dimanapun kau berada, selalu memandangmu di kejauhan, untuk membuktikan dan membantuku bahwa bukan cuma cintamu yang belum selesai dengan masa lalumu, tapi juga cintaku yang belum selesai dengan keluargaku. Kau memang bukanlah siapa-siapa dalam hidupku, tapi jika kau berhasil meyakinkanku, maka kau akan kujadikan satu-satunya orang yang pantas ku percaya untuk membahagiakan saudaraku. Caca, maafkan aku. Aku cuma ingin melindungimu, meskipun dengan caraku yang mungkin keliru. Apakah dia bisa menjagamu lebih baik dari aku setelah kegagalanku menjaga keluarga kita dulu? Maaf, aku belum bisa jadi kakak yang baik, tapi setidaknya aku tahu kamu bahagia. Kau adalah saudaraku, tapi aku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Dunia mengambil ibu dari kita, dan aku gak cukup kuat buat jagain kamu. Sekarang kamu sudah bahagia, sedangkan aku masih kehilangan arah. Kakak bahagia, Caca kecil yang kutimang dulu kini sudah tumbuh menjadi dewasa dengan cinta. Kebencianku pada papa sepeninggal ibu membuat dia tega memisahkan kita berdua dan memilih menghapus namaku bagaikan noda. Entah apa alasan orang dewasa pada saat itu, Caca kecil yang tak tahu apa-apa harus rela kehilangan kasih sayang dari seorang saudara. Dance. Ya udah, kita tunggu lu di sana. Kita duluan. Kalian hati-hati ya. Terima kasih kalian sudah peduli sama gue. Berhati-hatilah di jalan. Secepatnya gue akan menyusul kalian. Sekali lagi terima kasih. Kalian emang sahabat terbaik gue. Lebay lu ah. Dance, ini ada kiriman dari Cindy. Kemarin dia nitipin ini sama gue buat lu. Apaan? Lu buka aja nanti. Ya udah ya, kita pamit pulang. Cak, titip sahabat kita ya. Kita tunggu lu berdua di sana. Siap, Kak. Kalian hati-hati ya. Nanti kita nyusul. Ya udah. Dadah Dance, Caca. Iya, dadah. Dadah. Meski dunia berubah arah, kau tetap Ya udah, ayo sayang. Udah ditunggu papa di rumah. Iya sayang. Udah, jangan nangis. Nanti kita nyusul mereka. Siapa yang nangis? Meles aja. Ya udah, ayo sayang. Iya, ayo. yang tak berhenti berbisik. Ku jaga janji hingga akhir nanti. Kau dan aku selamanya ada. Waktu terus berjalan, kita tetap satu. Tak ada jarak yang
Selamat ya Dela, terima kasih. Dulu kamu sudah memberi warna baru dalam hidupku. Mudah-mudahan cinta kita berdua benar-benar selesai, agar tidak ada hati lagi yang tersakiti. Maaf, aku gak bisa hadir di hari bahagiamu, tapi aku selalu mendoakan yang terbaik buat hidupmu. Semoga kamu bahagia. Meski dunia berubah arah, kau tetap rumahku yang indah. Cinta ini tulus, takkan pernah pupus, seperti laut yang tak berhenti berbisik. Entahlah apakah ini cinta atau sisa doa yang belum sempat terjawab. Setiap kali aku mencoba melupa, namamu justru mencengkram dalam dada. Sejak keputusan terakhir itu, waktu seakan berhenti memiliki arah. Aku melangkah, tapi selalu kembali ke tempat di mana suaramu pernah memanggilku lembut. Kini, aku tak lagi menunggu. Akan kujaga sunyi ini di bawah sekumpulan bintang yang pernah kita pandangi bersama. Dan jika kelak semesta kembali mempertemukan, aku ingin kau tahu, aku tetap mencintaimu tanpa harap, tanpa mencari, tapi seutuhnya. Karena cintaku hanya untukmu. Cinta ini tulus, takkan pernah pupus, seperti laut yang tak berhenti berbisik. Ku jaga janji hingga akhir nanti, kau dan aku selamanya ada. Selamanya ada. Kau dan aku.